Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ke-12 ini kita akan bahas tentang momentum dan impuls. Nah, ini baru pengenalan ya kayaknya. Cuma pengenalan rumusnya kayaknya. Jadi nggak, guenya mungkin di pertemuan nanti. Pertemuan besok. Bentar ya. Oke. Oke, nah sekarang apa sih momentum? Jadi momentum tuh kalau kita momentum itu kejadian gitu ya. Bahasa Inggrisnya momen gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan ya, kalau di fisika itu momentum tuh collision Englishnya itu. Jadi collision itu tubrukan ya, atau tumbukan. Nah, jadi soal-soal yang tabrakan kayak gini-gini, kayak misalnya mobil tabrakan gitu ya. Itu materinya dalam materi momentum. Kita bisa hitung ya, fisika bisa ngitung kecepatan setelah tabrakannya berapa gitu. Kemudian ada impuls. Nah, impuls kalau impuls tuh nanti deh saya jelasin di ini, oke. Nah, jadi ini contoh-contohnya ya antara aplikasi dari momentum dan impuls ya, ada tabrakan, terus ada pemain bola ya. Nah, momentum sendiri adalah ini. Jadi di sini definisinya besaran didukung dengan cara mengalihkan benda bermassa dengan kecepatannya. Jadi massa dikali kecepatan. Nah, sebenarnya momentum itu adalah besaran fisika yang menunjukkan bendanya gampang atau sulit untuk dihentikan. Jadi semakin besar si momentum, semakin sulit untuk dihentikan. Contoh, misalkan kamu punya truk gitu ya. Truk kan misalkan masanya 50 ton misalkan. Nah, alias 50.000 kilo. Nah, 50.000 kilo ini bergerak dengan kecepatan 1 meter per second. 1 meter per second kan pelan ya, 1 meter dalam 1 detik. Tapi kan momentumnya berarti jadi 50.000 kali 1, jadi 50.000 kilogram meter per second ya. Nah, itu jelas angka yang gede ya, angka yang sulit untuk dihentikan ya. Atau misalkan masanya kecil, contohnya misalkan semut gitu ya. Semut kan masanya 1 gram, 1 gram ya berarti 1/1000 kilo kan. Nah, kemudian tapi kecepatannya misalkan kencung banget ya, misal kayak apa ya, misal kayak kenceng banget lah, udah nggak kelihatan gitu ya, misalkan 110.000 meter per second gitu ya. Ya, ini kan berarti jadi 10 meter per second ya. 10 meter per second itu berarti sama aja kayak orang yang bermassa 10 kilo lari 1 meter per second ya. 1 meter per second itu kenceng ya, ya untuk truk pelan ya, tapi untuk kita manusia lumayan lari ya, berarti sudah. Oke, nah ini satuan dari momentum tuh kilogram meter per second ya. Oh, sorry, ini ada kilogramnya. Kemudian masanya kilo dan V-nya adalah meter per second. Nah, ini momentum. Ya, jadi dia besaran vektor. Jadi arahnya ikut ke dalam perhitungan. Jadi ingat kalau misalnya dia plus ke kanan berarti ya. Kalau minus berarti dia ke kiri ya. Jadi kalau misalnya kayak gini nih. Nah, ini contoh soalnya. Ada massa 5 kg, pertanyaan 10 ya, berarti tinggal kaliin ya. Ini masih easy lah ya. Nah, sekarang impuls. Jadi impuls itu adalah sebenarnya rangsangan. Rangsangan. Nah, rumusnya adalah F kali T. Jadi ketika suatu benda dikali dengan suatu benda dikasih dengan gaya dalam selang tertentu, nah itu ngalamin rangsangan ya. Misal dicubit gitu ya. Nah, rumusnya ini F kali T ya. Ini impuls. Nah, di sisi lain sebenarnya impuls itu, ini di soalnya nggak ya. Impuls itu adalah perubahan momentum delta P. Nah, ini dia. Benda tersebut mengalami perubahan momentum. Jadi, ketika kamu dicubit, ya ada gaya ya dalam selang waktu tertentu, nah kamu akan ngalamin perubahan momentum, kamu jadi gerak kan, jadi geser gitu ya. Nah, itu adalah si impuls yang bikin kamu mengalami perubahan momentum. Jadi impulsnya bisa jadi delta P atau Ft. Jadi nanti bisa disamain tuh si Ft sama dengan delta P. Delta P-nya sendiri berarti M V2 dikurangi V1 ya. Dan ingat ya, dia vektor, jadi ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, contoh misal kayak gini. Ada massa bola 50 gram, kecepatannya 10, kemudian dipukul ya. Tapi berlawanan arah, jadi kayak ball gitu ya. Jadi yang satu si V1-nya ke kiri, ya ini V1. Nah, ini pemukulnya gitu. Kemudian dipukul jadi V2, nah, jadi dia ke kanan gitu dengan kecepatan 20. Nah, gayanya itu 150. Lamanya berapa gitu kan ya. Nah, temennya delta T-nya atau T-nya. Nah, kamu cari impulsnya dulu. Impuls itu adalah pertanyaannya impulsnya juga ya. Itu nggak impuls, oke benar. Jadi impulsnya kamu pakai cari yang perubahan momentum. Ya, kenapa? Karena kalau pakai F delta T kamu nggak punya delta T yang malah dicari kan. Jadi pakai rumusnya ini M V2 min V1. Nah, di sini kamu lihat nih V1-nya minus ya. Kenapa? Karena dia bergerak ke kiri ya. V2-nya ke kanan.
Jadi plus. Nah, nanti dapat impulsnya. Impuls dari dapat, nanti F-nya 150, berarti nanti dapat delta T. Ya. Oke. Nah, sekarang ada namanya hukum kekalahan momentum. Jadi, momentum total dua buah benda sebelum bertumbukan adalah sama dan dibanding setelah bertumbukannya. Ya. Jadi ini kayak aksi reaksi lah ya sebenarnya. Nah, ini rumusnya. Ya. Jadi kalau ada benda tabrakan kayak gitu-gitu, cara ngerjainnya kayak gini. Dan ingat dia vektor ya. Dan di sini dikasih aksen ya. V1 aksen berarti kecepatan C1 setelah tabrakan. V2 aksen adalah kecepatan C2 kalau setelah tabrakan. Nah, ini bendanya ada 2. Kalau ada 3 tambah 3 gitu ya. Oke, yang ini berarti yang sebelum ya. Sedangkan yang aksennya adalah setelah tabrakan. Kalau massa kan tetap kan mau di setelah tabrakan sebelum. Nah, seperti ini. Misalkan ada 20 kg senapan menumbuk sebuah peluru 50 gram. Nah, 50 kg-nya nanti dibawa ke kilo. Kecepatan pelurunya segini. Tentukan kecepatan pantulan senapan. Jadi mantul gitu ya. Oke, tapi di sini diketahui nih apa nih harusnya diketahui ya. Oh iya, oh senapan. Oh iya, kalian tahu kan senapan tuh dia awalnya kan kayak pistol gitu lah ya. Gambarnya gimana gitu. Nah, ini kan awalnya barengan ya. Awalnya dia diem, tiba-tiba nembak gitu ya. Jadi maksud contoh soalnya kayak gini ya. Nah, sekarang ini senapan awalnya tuh masanya masih masa pelurunya gabung, kecepatannya V ya, VS. VS itu 0 awalnya ya. Jadi awalnya V senapannya 0 ya. Nah, ini boleh digabung ya karena dia bergabung kan awalnya. Kemudian MS VS aksen, MP VP aksen. Jadi rumusnya sebenarnya gini, MS VS tambah MP VP gitu kan ya. Nah, cuman di sini V-nya VS juga, kecepatan senapan kan awalnya dia barengan kan. Terus MS VS aksen tambah dengan MP VP aksen. Ya. Nah, ini digabung nih, jadi ntar jadi kayak gini karena awalnya kan dia nempel kan. Kemudian jadi bagian sebelah kirinya 0 karena awal dia diam. Ya, kemudian 20 VS aksen, nah kita mau nyari si pantulan senapannya. Jadi ketika kamu nembak kan kalau lihat-lihat di TV suka mantul gitu ya kalau di film gitu ya. Si senapan yang kamu pegang ya. Kemudian ini VP aksennya 800, nanti dapat angkanya. Nah, di sini kamu lihat tuh minus ya. Jadi minus 2 artinya dia bergerak ke sebelah kiri ya kalau misalnya pelurunya ke kanan. Jadi ketika kamu apa namanya? Nembakin gitu, itu si pelurunya tuh ke belakang gitu. Dan lumayan kenceng ya 2 meter per second ya. Oke, itu untuk contohnya. Nah, di sini tinggal latihannya aja. Tuh, oh ini materi yang tersebentar ya. Jadi ini momentum pakai rumus M V kali V lah jelas ya. Cuman M-nya harus dibikin kilo ya. Kemudian sama juga ya. Ini jika truk masanya dulu agar momentum yang sama, berarti kamu pengen pakai yang nomor A gitu. Ini diubah ke kilo juga ya. Tentukan kinetik kedua truk. Nah, berarti rumusnya pakai kalau EK1. Berarti ini ada 2 EK ya, EK1, EK2 ya. Berarti setengah M1V1 kuadrat. Kalau yang duanya berarti setengah M2V2 kuadrat. Itu nomor 2 ya. Kemudian di sini nomor 1, nomor 2-nya karena di sini ada bola baseball masanya, berarti ini M-nya diubah ke kilo ya, ingat. Ini diubah ke kilo. Kecepatannya kemudian berubah ya. Oke, dengan arah berlawanan. Jadi anggap aja si 20-nya ke kanan. Ya, jadi si 20-nya ke kiri. Terus ke sini 35 ya, meter per second. Pertanyaannya adalah perubahan momentum. Nah, delta P-nya berarti M ya V2 min V1. Nah, ingat nih, V1-nya minus berarti ya. Jadi minus 20 jadinya. Gaya jika waktu, nah ini sama kayak nanti contoh ya dari F-nya. Kamu perubahan momentum itu dan perubahan momentum itu kan impuls sama aja. Ini satu soal sebenarnya. Ya, nanti impulsnya buat dari F-nya kan I sama dengan F kali delta T kan. Nah, F-nya kamu cepat dicari ya. Oke. Nah, nomor 3 juga sama rumusnya. Oke. Jadi di sini nggak ada soal GUI-nya ya karena masih simpel juga. Yang apa namanya? Yang GUI-nya mungkin di pertemuan selanjutnya. Jadi kita bisa hitung tuh tabrakannya setelah tabrakannya berapa ya. Dengan jenis tumbukannya kan ada macam-macam ya. Oke, untuk video ini mungkin segitu aja. Mohon maaf jika ada salah kata. Seperti biasa, nanti kalau nonton ya komen seperti biasa. Kelas terus 4 digit terakhir NPM kalian ya. Oke.
Kalau gitu saya tutup aja videonya. Terima kasih udah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.